Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke course dasar-dasar Python. Nah, sekarang ini kita akan belajar yang namanya Python iterators. Nah, kalau teman-teman tahu, ini sebenarnya udah banyak beberapa yang udah kita cobain ya. Jadi ada yang namanya itu Python iterators. Ini kan kalau iterators itu kan kayak iterasi ya, kayak perulangan seperti itu ya. Nah, sebenarnya kita udah beberapa ada contoh-contoh sebelumnya ya gitu kan. Nah, mungkin kita artikan dulu lah. Jadi iterator itu kan iterasi, jadi dia itu kayak seperti perulangan. Mungkin pakai bahasa Inggris lebih enak lah ya. An iterators is an object that can be iterated upon gitu. Nah, jadi dia tuh ya meaning that you can traverse through all the value. Jadi kamu tuh bisa iterasi di semua value gitu. Nah, uh, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dia itu bisa beriterasi di semua value-nya gitu ya. Simpelnya seperti itu. Coba kita akan membuat example. Nah, jadi misal kita ada biasanya itu kan X1, 2, 3 gitu ya. Nah, habis itu ya for i in X print E gitu ya. Jadi kan dia kayak ngeprint semua isiannya gitu. Nah, ini sambil kita menunggu. Nah, sebenarnya ada lagi yang namanya itu di Python iterators itu ada menggunakan iter seperti sebelumnya ya, menggunakan function iter dan next gitu. Nah, ini printnya udah ke ini ya, jadi kan kayak dia itu mengeluarin semua value-nya gitu. Nah, kemudian ada kita coba menggunakan next ya. Nah, next function gitu ya, next function. Nah, jadi misal kita ada tadi x-nya 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kita mau ngecek misalnya my x sama dengan iter, kegunaan iter ya, iter x gitu. Nah, kemudian kita maunya ngeprint print next menggunakan function next my x gitu. Nah, dia itu ini kita. Nah, dia tuh kalau misalnya menggunakan next, dia tuh satu-satu teman-teman. Gitu, satu-satu. Kalau misalnya tadi kan kita pakai for loop ya, for i in x print i gitu. Nah, kalau pakai next sudah satu-satu. Kalau kita bikin kayak gini ya dia 1, 2 gitu kan. Nah, kalau bikin 4 kayak mana? Nah, error karena dia tidak ada lagi kan stop iteration gitu. Karena dia nggak ada lagi isinya setelah ini. Kalau kita bikin 4 ya dia bisa gitu. Nah, ini lumayan simple ya. Nah, kemudian kayak mana kalau misalnya kita bikin dia sebagai string. String misalnya kita bikin x-nya ini student gitu kan. Nah, kita akan ngebikin dia itu ngelooping student S T U D E N gitu kan. Nah, coba kita iniin. Nah, dia kan ambil satu-satu gitu. Jadi salah satu indeks dia akan ambil gitu. Nah, ini sebenarnya sama dengan print, cuman dia menggunakan function next gitu ya. Simple lah ya gitu. Nggak terlalu susah, nggak terlalu rumit untuk kasusnya. Nah, gimana kita menggunakan nextnya ini kita coba pakai menggunakan kelas. Jadi class in iteration.
Nah, misal kelas ada kelasnya namanya 6 gitu kan. Nah, misal kita harus menggunakan yang seperti tadi, iter gitu. Iter. Nah, kemudian kita mau misal self A sama dengan 1 return self gitu ya. Nah, ini kita mau ada iteration di kelas gitu kan, kayak kelas kita udah pelajari sebelumnya ya teman-teman. Nah, kemudian ada next gitu ya, next self gitu ya, next self x sama dengan self a gitu ya. Nah, kemudian self a ini kita mau dia ada iteration. Kita iteration plus sama dengan 1 return x gitu. Nah, ini bisa dibilang itu kayak my class sama dengan kayak ngambil kelas 6 habis itu kita mau iter my iter itu kita mau iteration sih my class gitu. Nah, makanya kita maunya print next my iter. Oh, ini x-nya x gede. Nah, gini. Jadi teman-teman tuh kayak misal mau apa ya bahasanya? Mau nge-looping dari 1 sampai ribuan atau kayak ratusan gitu kan, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Nah, jadi kita ada kelas yang dimana kelas itu ada fungsi iteration-nya, ada fungsi next-nya, ada fungsi iteration, ada fungsi next. Jadi fungsi iteration kita tuh dimulai dari 1, anggaplah jangan 1, 10 misalkan. Nah, jadi mulai dari 10 gitu. Nah, bisa nih gini deh, simpelnya countdown deh. Mungkin contohnya kayak sistem countdown gitu kan. Countdown kan berarti dikurang ya. Misalkan ini nah, ini kita print lagi. Nah, jadi kan 10, 9, 8, 7, 6, 5 gitu kan. 4, 3, 2, 1, 0 gitu misal kayak gitu kan. Nah, itu coba kita bikin ya. Di sini. Nah, ini coba kita lihat. Nah, sampai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0, tit gitu kan. Entah Happy New Year atau kayak apa, misalnya gitu ya. Sistemnya seperti itu. Nah, ini ada iterationnya mulai dari 10, kemudian ada next-nya. Nah, tapi next-nya itu tadi kan kita positif kayak ini kan kalau teman-teman kita udah belajar ini ya. Belajar ini itu di sini same as x sama dengan x min 1. Berarti masukin x 10 tadi kurang 1 jadi 9. Jadi di-update x-nya itu jadi 9. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi 10 udah masuk sini 10, habis itu di-update jadi 9, masuk lagi ke atas. 9 masuk lagi, jadi gitu. Ya, habis itu dia bakal 10, 9, 8, 7, 6 gitu kan. Ya, makanya dia bakal masuk 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 terus gitu kan. Ya, terus kemudian kita masukin my class-nya ini ya num my iter my class gitu kan. Nah, karena kita mau masukin kelas, mungkin kita namanya kelas countdown aja kali ya, kelas countdown gitu biar enak. Nah, sebenarnya kalau mau simple sih bisa kayak gini teman-teman. Jadi iteration kita itu iteration dari kelas si countdown gitu. Nah, ini lebih simple harusnya. Nah, ya kan. Jadi kita ada iteration, pengulangan itu, dan juga kita mau ngambil semua datanya, tapi mulai dari 10, kemudian kita ada fungsi next, mengurangin gitu kan. Makanya countdown kayak gini. Nah, gimana kalau misalnya kita mau stop iteration, cuman sampai 0 kan? Misalnya kan kayak nggak mungkin ada countdown sampai -1 kan, gitu.
Nah, jadi kita harus membuat dia itu ada di mana berhenti gitu. Nah, kita maunya mungkin sampai nol doang kan gitu. Kita nggak mau sampai min satu. Nah, ini yang bisa kita eh, masukin gitu. Nah, kita bakal masukin di sini. If eh, ini kayak self A mungkin kurang sama dengan dari berapa ya? Kurang dari kurang dari nol aja kali ya. Maka di sini kita bikin kayak gini. Mungkin kita coba-coba dulu ya teman-teman. Saya takut salah. X self A min 1 return X, else itu raise stop iteration. Nah, seperti ini. Coba kita countdown, benar nggak ya? Raise stop iteration, explain error, raise ini salah di self A to return X, else raise maxima iter apa ini besar dari iya kayak gini. Nah, dia itu A itu harus besar dari 0 gitu kan. Pokoknya dia yang kita mungkin besar sama dengan kali ya, besar sama dengan. Jadi mungkin 0 masih kita hitung gitu. Nah, intinya si nilainya harus besar dari 0, maka dia bisa return X. Kalau enggak ya iterationnya berhenti. Makanya di sini sampai 0 iteration kita berhenti di sini gitu. Dia akan generate error karena nggak bisa lagi untuk minus satu, minus 2 dan sebagainya gitu ya. Nah, itu simpelnya kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bikin ada berhenti, sistem kita bakal jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus gitu. Nanti dia ya bakal error gitu. Nah, kalau misalnya jalan terus ya kayak mana ngeberhentiinnya kan? Maksudnya waktu dia nggak berhenti-berhenti, ya kita mau berhentiin komputer kita kayak mana, dia nggak berhenti-berhenti gitu, kayak jadinya nge-crash sistemnya gitu ya. Biasanya kan orang kayak shutdown atau kayak ya restart atau gimana ya. Inilah supaya nggak ada error kayak gitu, makanya kita ada bikin dia rest stop iteration. Jadi ada fungsi di mana kita ngeberhentiin dia. Nah, mungkin itu simpelnya penggunaan iteration di dalam kelas ya teman-teman. Semoga dapat dipahami. Oke, kita akan lanjutkan di next video. See you in next video teman-teman. Terima kasih.